Oke, ke Ibrani 2. Ibrani 2 ayat 14. Ibrani 2 ayat 14. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, ia juga menjadi sama dengan mereka dan turut mengalami keadaan mereka, supaya melalui kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Oke, so di sini kita bisa lihat itu Yesus jadi manusia sama seperti kita. Daging dan darah itu 100% sama. Tidak ada perbedaan, dia ada sifat yang kudus dan kita lahir dengan sifat yang jahat. Tidak. Perbedaan di dalam situasinya. Kita dilahir di dunia ini tanpa Allah. Itu dipisah dengan Allah, tidak kenal Allah. Sudah hilang itu warisan, itu hubungan dengan Allah. Tapi dia lahir di dunia ini sudah kenal Allah, sudah dekat, sudah satu dengan Allah. Dan dia bisa jalan di dalam kehendak Bapanya selalu. Tapi kita lihat dia lakukan itu karena kalau dia tidak menjadi manusia sama dengan kita, dia tidak bisa menebus kita. Itu harus jadi manusia untuk menebus manusia. Kalau dia jadi manusia tapi yang lain, yang beda, itu orang yang keturunan dari Adam tidak bisa diselamatkan melalui dia. Tapi dia juga itu anak Adam, supaya dia bisa menebus semua orang anak Adam. Okay. Kita lihat di Yohanes 1 ayat 14. Itu kita sudah baca itu, tapi itu berkata itu firman Allah menjadi daging, menjadi manusia. Oke, so sebelum kita terus ada pertanyaan. Sebelum tadi kita membahas tentang bagaimana kerajaan Allah dihilangkan di dunia ini melalui dosa Adam Hawa. Ada pertanyaan? Karena ini ada kaitan dengan Injil kerajaan Allah. Kerajaan Allah sudah dekat. Kalau tidak tahu itu kerajaan Allah apa dan kenapa itu satu kabar baik itu sudah dekat, kita tidak bisa jelas dengan penginjilan kita. Oke, silakan. Mereka sudah mendapatkan nubuatan dari para nabi, tapi kenapa sampai ketika Yesus lahir, pesan itu mereka sudah dapat, tapi mereka menolak Yesus. Untuk khususnya untuk ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, sehingga kita lihat dalam video atau film atau firman Tuhan, mereka banyak menentang pengajaran. So itu sedikit di luar topik, tapi bisa ada kaitan karena kita bisa berkata. Karena itu dengan sederhana jawab begini. Karena di dalam perjanjian lama ada nubuatan tentang Mesias, tentang Kristus. Tapi ada dua macam. Satu berkata dia akan menderita, ya. Tapi itu macam yang lain berkata dia akan jadi raja di atas segalanya. Dan Israel akan jadi mulia. Dan itu dia akan duduk dan itu memerintahkan dari Israel untuk seluruh bumi. So, kita bisa berkata, karena orang seperti Farisi dan yang lain, mereka hanya berpikir sesama dengan dunia ini. Mereka berpikir, ini bukan Kristus. Karena dia nggak ada kuasa, dia tidak bisa mengontrol segalanya. Dia akan berperang dengan Roma. Mereka karena dia datang dan berkata mengasihi orang Roma, mengampuni orang musuh, dan mereka nggak suka. Mereka mau itu membalas. Mereka mau jadi raja di dunia ini. Karena itu mereka menolak.
Tapi sebenarnya dia bagaimana jadi raja dan bagaimana bisa mengontrol dunia ini melalui penderitaan, melalui rendahkan diri dan taat kepada rencana Bapa. So mereka itu satu sisi, ada banyak alasan, tapi itu kalau kaitan dengan topik yang sekarang, itu karena dia lakukan beda dengan mereka mau. Mereka mau itu bangsa mereka jadi hebat, tapi dia datang dan berkata mengasihi orang Roma dan orang Samaria, dan itu jangan paksa orang, itu, dan mereka nggak suka itu. So, itu satu alasan. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada pertanyaan lain, oh ada ya? Ada pertanyaan? God. Oke. Itu Kolose 2. Kolose 2. Kita mau bicara sekarang tentang bagaimana Yesus Kristus itu dapat kerajaan Allah lagi. Dari iblis dan dari itu yang hilang, itu bagaimana dia memulihkan itu kerajaan Allah di dalam dunia ini. Dan kita harus hati-hati, jangan berpikir ini tentang keselamatan. Besok kita akan mulai bicara tentang Injil keselamatan. Tapi ini tidak tentang kita sama sekali. Ini tentang Allah dan pemberontak dan Yesus Kristus. So kita mau lihat situasi. So ini semua hanya untuk kemuliaan Yesus Kristus. Kita lihat di Kolose 2 ayat 15. Kolose 2 ayat 15. Silakan baca. Pasal 2 ayat 15. Ia telah melucuti pemerintah dan penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Oke, dan ini di mana itu ayat 14, dengan menghapuskan surat utang yang mendakwa kita dengan ketentuan hukum, itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Oke, so waktu di ayat 15 itu berkata mereka dalam kemenangannya atas mereka, itu bicara tentang salib. Tapi saya mau tanya, itu kenapa ini berkata dan menjadikan mereka tontonan umum? Bagaimana Yesus Kristus disalib itu memalukan itu semua iblis dan roh-roh jahat. Karena kalau kita berpikir tentang salib, itu satu hal yang malu. Itu karena itu orang yang sudah terlanjang, mereka di sana nggak ada kuasa sama sekali. Itu orang bisa bicara, orang bisa lempar batu, mereka bisa lakukan apa saja, nggak ada hak orang itu. Dan itu secara umum supaya setiap orang yang lewat bisa lihat, wah ini orang sudah direndahkan sekali, sudah humiliasi. So bagaimana Yesus disalib bisa merendahkan dan memalukan iblis dan roh-roh jahat? Bagaimana? Karena ini terbalik. Itu harus berkata Yesus disalib, direndahkan, tapi dia berkata dia memalukan, dia itu menjadikan mereka tontonan umum supaya semua orang lihat, wah ini mereka kalah di sini. Kenapa? Bagaimana? Kuasa iblis adalah apa? Ya, itu kuasa iblis dia sudah kalahkan itu kuasa maut. Tapi itu sekarang di dunia itu kenapa dia ada pengaruh? Kenapa dia ada kuasa di atas orang? Tadi membahas tentang ini. Itu karena dia menipu orang dan dia menggodai orang supaya mereka mengikuti keinginan daging mereka.
So dia bisa mencobai orang dan itu kuasanya. Itu kuasanya. Oke? Tapi Yesus Kristus dia taat kepada iblis atau taat kepada Bapanya? Oke? So itu kuasa, itu takhta iblis, ilah zaman ini, itu takhtanya itu didasarkan di atas bisa mengontrol manusia dengan menggoda mereka. Oke? Tapi satu manusia yang ini, Yesus Kristus, dari lahir sampai akhir digodain oleh dia tapi tidak lakukan dosa. Itu dia digodain waktu dia di padang gurun. Itu untuk jadi raja, itu menyembah saya dan saya akan kasih segala kuasa kepadamu. Yesus mau jadi raja di atas segalanya atau tidak? Dia mau. Karena di Mazmur 2 itu satu janji dari Bapanya. Kamu adalah anak saya dan warisanmu itu seluruh bumi. So itu satu keinginan di dalam Yesus Kristus untuk jadi raja di atas segala raja. Itu fokusnya. Itu fokusnya jadi raja. Tapi cara berbeda. Karena cara iblis adalah menyembah saya dan saya akan kasih kuasa. Itu jalan yang lebar, gampang. Tapi jalan yang betul adalah taat sampai akhir, sampai mati, bahkan mati di salib. Tidak lakukan dosa, dan itu harganya adalah mati di atas salib. So dia memalukan iblis karena itu tidak hanya di padang gurun, tapi dia tanya kepada itu, iblis datang dan di padang gurun berkata, kalau kamu memang anak Tuhan. Ya, karena dia dengar waktu dia dibaptis, dengar suaranya, kamu anakku. Dan iblis langsung datang, memang Allah berkata? Memang Allah berkata? Kalau Allah berkata, kenapa lapar sekarang? Memang Allah berkata, dia sama seperti waktu itu Adam dan Hawa datang kepada mereka, meragukan, biar mereka meragu tentang itu firman Tuhan. Tapi waktu dia disalib, itu orang-orang dikuasai oleh iblis di sekelilingnya, dan mereka berkata, kalau kamu anak Allah turun dari sana, ya lompatlah. Itu iblis masih menggodain sampai akhirnya. Tapi dia masih taat dan masih itu berdoa untuk musuhnya. Dia menyerahkan diri kepada Tuhan. So ini karena ini dia memalukan iblis. Karena mereka nggak ada kuasa di atas dia. Dia pilih jalan yang miskin. Dia pilih yang penderitaan. Dia pilih selalu lakukan kehendak Tuhan walaupun itu susah, walaupun itu harus itu mati di salib, tapi dia mau lakukan. Dia mau hidup, mau. Itu kalau Bapak, kalau bisa bawa itu cangkir apa? Bawa apa? Cawan ini luar dari saya. Tapi tidak sesuai dengan kehendak saya, tapi dengan kehendakmu. So dia tundukkan diri kepada Allah Bapa. Dan melalui itu, melalui taat, dia sudah terbalikkan apa yang Adam dan Hawa lakukan. Karena Adam Hawa, mereka menghilangkan itu kerajaan Allah melalui berontak sama Allah. Tapi Yesus Kristus melalui setiap saat di hidupnya taat sampai mati di salib, dia memalukan dan menyalakan itu kuasa iblis. Oke, bisa lihat. So, tapi di salib kita lihat apa? So di salib kita bisa lihat di salib Yesus Kristus jadi pemenangan, ya. Karena di sana kita bisa lihat di sana dia jadi raja. Karena mereka ingat, mereka bawa satu jubah yang ya warna dan taruh dia, wah ini Raja Israel. Dan mereka godain dia. Dan mereka kasih satu tongkat di oh ya Raja, ya.
itu bernubuat, siapa yang pukulmu? Mereka bawa itu apa? Itu kapadori apa? Mahkota dori di atas kepalanya. Wah, raja kita, raja Israel. Dan mereka bawa dia dan dia meninggikan. Tidak di dunia lagi, sudah di antara itu surga dan di dunia dia sudah ditinggikan di sana disalib. Di atas salib itu sudah ini adalah raja Israel. Tapi kelihatan itu semua untuk godain dia, untuk memalukan dia. Tapi sebenarnya melalui cara itu, melalui cara begitu, dia memalukan segala itu kuasa yang iblis. Karena dia terbalik dan taat sampai mati. Dia mati untuk taat kepada Bapa. So, kita bisa tanya, kenapa Yesus Kristus mati? Kalau saya tanya kalian, kenapa Yesus Kristus mati? Kita selalu akan berpikir dia mati untuk dosa kita. Itu bukan terutama. Pasti Alkitab berkata dia mati untuk dosa. Itu jelas ya. Oke, itu jelas dia. Tapi yang paling utama, dia mati di salib karena itu adalah kehendak Bapa. Karena dia mau taat kepada Bapanya. Waktu dia di itu taman Getsemani sebelum mati, dia lagi berdoa untuk kita. Oh ya, saya mau berdoa untuk. Nah, sebelum itu dia berdoa untuk murid-muridnya. Itu Yohanes 17 ya. Tapi waktu dia di taman, dia berdoa kepada Bapa karena dia digodain untuk tidak lakukan kehendaknya. Tapi dia berdoa, saya mau taat. 3 kali, saya mau taat. 3 kali, saya mau taat. 3 kali di padang gurun dia dicobai. Di Getsemani dia juga, waktu dicobai, dia juga tunduk kepada Bapa. Tunduk kepada Bapa. Sampai dia menang. Oke, dan sampai mati di sana. So kita lihat di Filipi 2. Filipi 2 mulai di ayat 6. Silakan baca dan mulai di ayat. Filipi pasal 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Oke. So, walaupun dia dalam rupa Allah, walaupun dia Allah, dia merendahkan diri. Kita terus ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. So, walaupun dia adalah Allah, firman Allah yang kekal, dia menjadi manusia sebagai hamba. Dia menjadi manusia. Okay, Allah menjadi manusia, rendahkan diri. Terus, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. So, Allah sudah rendahkan diri menjadi manusia. Dan waktu dia jadi manusia, dia rendahkan diri lagi sampai mati. Okay. Terus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tidak hanya mati secara biasa, tapi secara dia mati secara itu satu penjahat yang biasa. Itu penjahat yang wah ini orang harus mati begini karena dia jahat begitu. Dia mati di salib, bahkan di salib. So, ya ini susah bicara karena itu kalau kita tadi untuk 1,5 jam kita berpikir tentang itu Trinitas dan Allah menjadi manusia, itu luar biasa untuk kita berpikir. Tapi ini seperti menghujat Tuhan. Karena itu tidak hanya Allah, itu agama yang sebelah sering akan berkata kita menghujat Tuhan karena berkata Allah menjadi manusia. Oh, tapi ini lebih menghujat lagi. Karena itu tidak hanya Allah menjadi manusia, tapi Allah menjadi penjahat
disalib, mati dengan hukuman mati. Karena segala masyarakat berkata, ini yang jahat harus mati. So ini Allah yang mulia jadi dianggap satu orang penjahat yang biasa di hadapan orang manusia. Ini terlalu lebay bisa berkata. Itu terlalu lebay itu karena itu mulia sekali. Dan ini beda sekali dengan pikiran manusia. Beda sekali. Dan kalau kita tidak sadar kebenaran ini, kita juga tidak bisa mengerti kekristenan adalah apa. Itu agama Kristen adalah apa. Kita harus mengerti dengan jelas pesan dari Alkitab adalah Allah menjadi penjahat dapat itu hukuman mati di hadapan segala itu roh jahat di surga, dan itu semua itu orang manusia disalib itu. Ini satu hal yang kita tidak bisa rencanakan. Ini memang itu hanya dari hikmat Allah bisa terjadi. Karena itu di 1 Korintus berkata itu salib. Di dunia ini orang akan berkata itu satu hal yang jahat, atau mereka kata itu satu hal yang bodoh. Tapi kita berkata itu kemuliaan dan hikmat Allah. Itu karena ini Allah lakukan untuk menebus manusia. Ini hal yang besar. Tapi sebelum menebus manusia, untuk meninggikan anaknya. Bagaimana jadi besar di dalam kerajaan Allah? Itu menjadi yang paling rendah. Itu yang pertama akan jadi yang akhirnya, itu terakhir, dan itu yang terakhir akan jadi pertama. Ini di kerajaan Allah beda. Itu orang miskin diberkati. Berbahagialah orang miskin, berbahagialah orang yang dianiaya. Itu berbahagialah itu orang yang rendah hati. Ini beda sekali dengan kerajaan dunia. Dan kita hanya bisa melawan kerajaan iblis dengan cara Yesus Kristus. Dan dia taat sampai mati, bahkan mati di salib. So itu satu hal yang besar. Terus kita baca di So kenapa Yesus mati? Karena dia taat Bapanya. Kenapa Allah membangkitkan Yesus dari kematian? Supaya kita bisa dapat hidup baru, ya? Tidak. Ayat 9. Silakan baca. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. So kenapa Yesus dibangkitkan dari kematian? Karena dia taat dengan sempurna sampai mati di salib. So karena itu Allah meninggikan dia dan kasih dia nama di atas segala nama. Ya, dan segala yang makhluk akan bersujud kepada dia dan mengakui apa? Yesus adalah Tuhan. Karena ini dari paling mulai itu adalah rencana Allah yang rahasia. Itu supaya Yesus akan jadi raja di atas surga dan di atas bumi. Ini adalah tujuannya. Tapi caranya beda dengan kita akan berpikir. Kita berpikir kalau dia mau anaknya jadi ahli waris, dia bagaimana akan lakukan? Lahir di istana dan besar dan jadi kaya dan jadi hebat. Tidak. Karena itu cara iblis. Itu pemberontak. Tapi cara kerajaan Allah beda sekali. Dan waktu dia datang dengan kuasa dan nilai-nilai dan saya lupa. Tapi itu datang dengan itu pikiran Allah sendiri.
melawan kerajaan iblis. Dan kita juga, kalau kita berpikir, itu banyak orang sekarang berkata, oh iya itu keselamatan adalah maksudnya kita percaya dan akan ke surga walaupun kita masih hidup di dalam dosa. Kalau orang berkata begitu, mereka tidak mengerti sama sekali tentang Injil, tentang itu pesan Alkitab. Mereka tidak mengerti tentang kerajaan Allah dan nilai-nilai kerajaan Allah. Mereka selalu berpikir sesuai dengan dunia ini saja. Tapi kalau kita lihat itu Allah itu beda dan itu caranya beda. So, bagaimana Yesus Kristus mengalahkan iblis? Dengan taat. Taat sampai mati di salib. Dan dengan itu dia memalukan segala roh-roh jahat. Karena mereka nggak ada pengaruh di atas dia. Tapi dia taat Bapanya. Dan karena dia taat, so kita lihat ada dua. Ada manusia yang lama. Itu Adam sampai kita. Dan ada satu Adam yang baru. Itu satu Adam yang beda dengan Adam yang pertama. Bukan sifat dasarnya beda. Dia manusia sama dengan Adam. Tapi dia lakukan beda. Dia tidak lakukan dosa. Kita semua mengikuti Adam yang pertama. Kita semua mengikuti iblis. Kita semua mau jadi itu raja sendiri dan Tuhan sendiri. Tapi Yesus Kristus beda. Dan dia tunduk kepada Allah Bapa. Dan karena itu dia dapat kerajaan lagi. Tapi kita lihat di Ibrani 2. Ibrani 2 ayat 9. Mulai di ayat 6. Ibrani pasal 2 ayat 6. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengikatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Terus ayat 7, engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah mahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. So di Mazmur ini, kalau kita terus baca itu di ayat Mazmur 8, kalau kita terus baca, itu akan mulai berkata, karena itu binatang-binatang semua di bawah kakinya. So ini Mazmur, waktu di perjanjian lama, bicara tentang manusia. Dan tanya, kenapa Allah, itu walaupun manusia lebih rendah daripada malaikat, kenapa dia kasih mereka kuasa di atas segala makhluknya, yaitu binatang, ikan-ikan, itu binatang yang lain. Tapi di sini, ini bicara tentang Yesus Kristus. Dan ini berkata, dia adalah manusia yang baru. Dan walaupun dia rendahkan diri di bawah malaikat untuk sementara, tapi sebenarnya dia akan naik dan jadi paling atas. Dan itu di atas segalanya, tidak hanya di binatang, tapi dia jadi raja di atas semua manusia juga. Adam Hawa tidak di atas manusia, hanya di atas binatang-binatang. Yesus Kristus jadi Tuhan di atas semua orang manusia. Tapi tidak hanya di atas semua orang manusia, tapi dia jadi raja di atas segala malaikat-malaikat dan roh-roh jahat juga. Dia jadi raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. So, kita bisa lihat bagaimana Yesus Kristus menjadi satu itu manusia yang baru. Itu dia sudah memulihkan atau menebus itu kerajaan Allah. Dan dia jadi raja. Dia ahli waris karena dia sudah taat sampai salib. Dan dia adalah raja. Ini adalah Tuhan. So, ini sebelum kita belum bahas tentang keselamatan kita. Karena kalau kita berpikir manusia di satu macam.
itu berontak sama Allah. Dan satu lagi, hanya satu, Yesus Kristus. Dia sudah duduk di tahta di atas malaikat-malaikat dan manusia. Oke, tapi besok kita akan mulai berkata, tapi sekarang karena dia jadi manusia sama seperti kita, orang yang di manusia yang lama, mereka sekarang ada jalan untuk balik kepada manusia baru. Supaya mereka bisa keluar dari dosa dan mereka bisa masuk di dalam Yesus Kristus. Keluar dari kerajaan gelap dan bisa masuk di dalam kerajaan Allah di bawah Tuhan Yesus Kristus. Oke, sebelum kita tutup pada pertanyaan. Saya tangkap bagian ini dan ini sangat menarik sekali karena dia menjalankan visi dari Bapa. Ya, sebelum Yesus dipaku di kayu salib, dia sudah menyampaikan pesan waktu dia bersama-sama dengan para murid. Ya, saya akan disalibkan dan akan mati dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ini memang merupakan secara pandangan nanti orang berpikir bahwa masa ini raja, ya, dia punya kuasa, tapi kenapa sampai bisa disalibkan? Ya. Saya tangkap bagian yang tadi saya sampaikan itu bahwa dia menjalankan perintah Bapa untuk melakukan bagian ini. Seperti tadi doa di Taman Getsemani, ya, dan semua tanggung jawab ini harus dijalankan sampai berakhir. Ketika Yesus disalibkan dan mati dan bangkit, dia mengalami satu kemenangan yang luar biasa. Memegang kunci dari orang maut, kunci kemenangan begitu. Ya. Dan ada bagian-bagian firman yang berkata bahwa Tuhan telah mati dan melunasi utang dosa kita. Ya. Dan sangat luar biasa sekali. Saya tangkap bagian ini itu ternyata tujuan Yesus harus menunjukkan satu perjalanan yang kami bisa ikut teladan begitu. Jadi kejahatan itu kita buat dengan kebaikan, walaupun dia disiksa, dia diludahi, tapi di sana ada kesabaran. Tapi di balik kesabaran itu ada kemerdekaan yang luar biasa. Terima kasih, saya itu penjelasannya. Ya, karena itu kita bagaimana bisa masuk kerajaan Allah. Itu Paulus berkata, kita hanya bisa masuk kerajaan Allah melalui penderitaan, dianiaya di dunia ini. Maksudnya, kalau kita mengikuti Yesus, kalau kita hidup saleh dan sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti iblis dan dunia ini akan melawan kita. Tapi kita tidak bisa berkata, oh karena itu melawan kita itu susah, saya tidak suka, saya cari cara yang lain. Kalau begitu kita tidak masuk. Hanya bisa lewat dengan taat kepada Tuhan kita, yaitu anak Bapa Yesus yang duduk di takhta. Tunduk kepada Dia sebagai masuk kerajaan Allah. Dan karena itu kita baca satu ayat lagi. Itu Ibrani 5 ayat 9. Ibrani 5 ayat 9. Ibrani pasal 5 ayat 9. Sesudah dia mencapai kesempurnaannya, dia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. So dia jadi pokok keselamatan untuk semua orang percaya pada Dia. Taat pada Dia. Itu beda. Taat dan percaya. Banyak orang hanya berpikir percaya. Tapi berkata dia pokok itu keselamatan untuk orang yang taat pada Dia. Dan kita nanti akan bahas itu tidak maksudnya taat dengan sempurna. Tidak berkata taat dengan sempurna. Itu berkata taat. Kita tunduk kepada Raja kita Yesus Kristus dan hidup sesuai dengan Roh Kudus. Tidak sesuai dengan keinginan daging. Oke, kita Pak Anton bisa tutup dengan berdoa.